organisasi. Kata yang katanya berarti kerjasama, tempat belajar, tempat tumbuh. Tapi kenapa di sini justru aku merasa menyusut. Rapat demi rapat, seperti arena pertarungan. Yang keras menang, yang peka ditindas, yang diam tenggelam. Iya, mungkin bukan ide kita yang salah, tapi cara kita saling memahami, cara kita melihat, atau lebih tepatnya gagal melihat apa yang penting bagi orang lain. Waktu pertama kali masuk organisasi ini, aku sempat berpikir, ini pasti orang-orang yang semangat, yang suka kerja tim, yang bisa saling bantu. Waktu itu, semua tampak menjanjikan. Itu Nabila. Itu sini Nabila. Halo Kak. Jadi teman-teman, itu ada mahasiswa baru yang namanya tuh Nabila. Jadi dia baru join organisasi kita. Halo semuanya, salam kenal, aku Nabila. Aku Nila, aku Ica. Salam kenal semuanya. Naufal, orangnya teratur, pasti amanah. Aku lihat Reza begitu percaya diri. Kupikir, wah, pemimpin yang bisa diandalkan. Mila, penengah yang kelihatan bisa jadi sahabat semua orang. Devi, karismatik, ambisius, tapi aku kira dia inspiratif. Ica, wah, kreatif banget. Saat itu, aku percaya organisasi ini akan jadi tempat belajar terbaik. Tapi kenyataannya, semua yang terlihat mudah di awal ternyata menyimpan kerumitan yang tak kuduga. Dan aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang aku hadapi? Di sebuah organisasi mahasiswa, tepat seminggu sebelum acara besar mereka, ketegangan meningkat. Bukan karena acara yang terlalu besar, tapi karena cara kerja yang tak pernah benar-benar sejalan. Inilah kisah tentang nilai, motivasi, dan persepsi yang saling bertabrakan. Oke teman-teman, rapat kita mulai ya. 1 minggu lagi kita ada acara besar. Jadi kita masih punya banyak PR. Siap semua? Siap. Kita harus gas promosi dari sekarang nih. Kalau enggak, siapa yang mau datang? Target peserta kita nggak kecil loh. Aku nggak mau acara kita seperti kayak tahun kemarin. Ya, promosi sih emang penting. Tapi jangan lupa loh, kondisi kas kita ini terbatas. Kita ini cuma punya dana sponsor dari sisa kemarin, dan pemasukan tiket juga belum jelas. Aku juga nggak bakal mau ngelepasin dana kalau outputnya itu belum jelas. Kalau materi promosi kita jelek, otomatis orang-orang itu nggak bakal tertarik sama desain kita itu. Jadi desain itu bukan sebagai pelengkap guys, tapi jadi kunci. Kalian suruh aku bikin desain tiap minggu, tapi apa? Nggak ada kejelasan tuh konsepnya. Tunggu, kita belum bahas teknisi acara, timeline per divisi, dan distribusi tugas. Nggak bisa semuanya ngomong kayak gini, kita semua saling tumpang tindih. Maaf, tapi kan aku baru di sini. Kenapa rapatnya kayak gini terus ya? Punya suara, tapi nggak ada arah. Ya namanya juga rapat, Bil. Semua juga kasih masukan kali. Tapi Dev, masukan tanpa keputusan itu seperti muter-muter di tempat. Mungkin bukan idenya yang salah ya, tapi kitanya, karena kita terlalu fokus pada prioritas masing-masing. Jadi, menurut kamu kita ini egois, Bil? Enggak gitu.
Sedangkan kamu terlalu fokus pada dana. Devi, fokus terlalu jumlah pesertanya berapa. Sedangkan Ica terlalu fokus pada desain. Kita terlalu fokus pada nilai masing-masing. Sedangkan kita lupa kalau kita harus menyatukan visinya kita sendiri. Aku setuju sih. Kita juga kan sering stuck di tengah saat kita rapat kan. Terus kita nggak tahu apa sih nilai dari rapat ini, mau edukatif, kolaboratif atau prestisius. Kita kan nggak tahu, kita belum tahu. Tapi jujur aja ya, aku selama ini ideku tuh dianggap remeh. Aku kan dari bidang kreatif, tapi selama ini aku rasa kayak jadi tukang cetak aja. Ya karena kita ini dikejar waktu. Kita butuh hasil, bukan eksperimen. Kita bukan galeri seni, Cak. Tapi justru itu, visual itu pesan pertama. Visual kita itu bikin malu deh. Aku nggak bisa kerja kalau nggak dipercaya. Tapi kan Udah, cukup. Kita itu sudah kehabisan waktu. Lagi-lagi, kita itu tanpa keputusan. Kenapa sih kalian tuh selalu berakhir begini? karena kita nggak punya kesepahaman nilai, kita punya motivasi yang beda-beda. Yang Novel, kemampuan finansial. Yang Devi, pengakuan pabriknya. Sedangkan Ica, dia lebih ke ekspresi dirinya. Terus Mila, dia lebih menginginkan keharmonisannya. Tapi semua itu bisa bersatu apabila dengan komunikasi yang baik dan saling mengerti satu sama lain. Gimana kalau dengan pendekatan yang lain? Gimana kalau kita bikin kelompok kecil? Yang satu ada yang bahas promosi dan juga desain. Kemudian yang kedua ada yang bahas logistik dan juga anggarannya. Yang ketiga ada yang bahas konsep dan tujuan acaranya. Lalu kita kumpul lagi untuk bahas menyatukan hasilnya nanti. Awalnya aku sendiri agak skeptis. Tapi kalau terus begini caranya, kita akan stuck di sini terus, kita nggak akan kemana-mana. Tapi boleh kita coba. Aku bisa fasilitasi kelompok ini, tapi Ica sama Devi yang handle visual, aku sama Rafa yang handle rundown acara. Gimana? Boleh. Tapi nanti aku butuh ruang buat berekspresi ya. Jadi nanti kita nyari referensi dari luar kampus juga. Ya selama itu masih sesuai dengan kapasitas keuangan kita ya aku juga setuju. Oke, aku juga bakalan pastiin kalau di visi aku itu sejalan sama kalian. Terima kasih ya karena kalian sudah mulai mendengarkan satu sama lain, jadi kita bisa lebih maksimalkan lagi. Presentasi kalian sangat luar biasa. Dan aku baru sadar, selama ini ternyata aku terlalu memikirkan hasil. Aku lupa sama proses dan dinamika tim ini. Iya, dulu aku cuma mikirin gimana caranya supaya acara kita itu sukses. Tapi sekarang aku tahu kalau sukses itu kita yang memulai. Setuju. Aku juga merasa aktivitasku juga dapat uang. Jadi kita nggak cuma kerja aja, tapi juga dihargai. Kita jadi lebih semangat dari depan. Iya sih, aku juga senang ya karena sekarang kita jadi lebih hemat dan lebih transparan juga. Dan rencana keuangan kita juga jadi bikin lebih realistis. Nah, ini baru namanya organisasi. Kita diberi ruang untuk tumbuh dengan menyesuaikan sikap kita dan persepsi kita. Namanya ini adalah kerjasama, bukan sekedar selesai, namun puas secara psikologis. Ada nilai dan kepuasan sendiri yang sudah kita bangun bersama. Tepuk tangan.
rapatnya bukan tak pernah selesai lagi ya. Iya, karena kita belajar dari kesalahan kemarin. Kalau kita egois terus-terusan, kita gak bakal maju. Jadi kita itu ngerti proses itu penting. Iya, organisasi itu miniatur kehidupan. Di dalamnya itu meliputi nilai, motivasi, sikap, dan yang paling penting itu adalah menghargai satu sama lain. Kalau kita tidak bisa menghargai satu sama lain, yang dimana konflik kecil bisa menjadi konflik yang lebih besar. Jadi konflik kita selama ini bukan hanya perbedaan pendapat aja ya, Zah? Benar, tapi karena kita belum memahami dasar nilai menghargai satu sama lain, jadi sekarang kita belajar menyesuaikan sikap. Sekarang kita sadarkan kalau dulu kita datang rapat untuk saling beradu argumen, tapi sekarang kita datang untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Masing-masing tokoh membawa kepentingan dan perspektif yang berbeda, dari pentingnya hasil kerja, kreativitas, hingga keharmonisan yang awalnya menyebabkan ketegangan dan kebutuhan dalam rapat. Namun, melalui proses refleksi, komunikasi terbuka, dan kerjasama yang lebih terarah, mereka mulai saling memahami dan menyatukan visi. Hasilnya, organisasi tak hanya berhasil menjalankan acara dengan baik, tetapi juga menjadi ruang belajar yang bermanfaat secara emosional dan sosial bagi anggotanya. Dari kisah ini tersirat pesan bahwa komunikasi dan empati adalah fondasi penting dalam kerja tim. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disatukan sebagai kekuatan. Organisasi yang sehat bukan hanya tentang target dan struktur, melainkan juga tentang menciptakan ruang tumbuh bersama. Dalam bekerja sama,